Sorry media sih sing kita media kalau dia akan coba wae. Filmmaker sing teko di Indonesia. Kowe mau lebih mahal. di Sulama. Untuk opening itu adalah kita tidak ada acara spesial di situ, hanya ketika tamu undangan dan tamu-tamu yang menonton itu datang, mereka langsung kita masukkan ke dalam studio supaya tidak ada penumpukan di rilis satu lembar, isinya cuma nama, jabatan, dan Sebetulnya salah satu fungsi festival adalah mengembangkan sebuah peta baru. Peta baru itu penemuan pada film-film baru, tapi juga peta bagi generasi muda yang baru tumbuh. Baik itu filmmaker ataupun penontonnya untuk bisa mengapresiasi penemuan-penemuan baru film-film alternatif di Asia. Jadi memang festival adalah bagian dari spirit bagaimana anak muda menemukan peta sosial politik di Asia, peta penciptaan di Asia, dan peta dari penonton baru anak-anak muda Asia. Itulah tujuan dari JAV sebetulnya. Setiap orang punya ruang penciptaan yang lebih luas, lebih cepat, dan lebih menyebar. Oleh karena itu sebenarnya Festival JAV memberi ruang pada perkembangan digital pada sinema anak muda ini. Maka terjadi desentralisasi di berbagai kota-kota kecil, anak-anak muda membuat film karena digital adalah demokratisasi baru dalam penciptaan. Ya, JAV tahun ini cukup mengagetkan karena dari hari ke hari selalu terjadi antrian yang panjang untuk menonton film-filmnya JAV. Hari pertama gitu, ketika kita opening film gitu, kita publish bahwa 1 jam sebelum pemutaran itu baru bisa mengambil tiket gitu. Tapi antrian udah ada dari jam 3 dan ketika kita buka jam setengah 4, jam 4 bahkan itu sudah habis dan antrian itu masih panjang sekali. Dan itu juga terjadi di film-film lain gitu, Parts of the Heart gitu, Postcard from Zoo dan segala macamnya gitu. Dan ini sangat
ya sangat menyayangkan bahwa pada perkembangannya sinema Asia sudah mulai menjadi bagian dari masyarakat Asia sendiri, Indonesia dan Yogyakarta khususnya gitu. Dan yang kedua, perkembangan ini juga terlihat dari komunitas-komunitas film yang hadir dan ikut mengapresiasi JAV, baik itu komunitas film yang tumbuh dan berkembang secara independen ataupun yang tumbuh dan berkembang di kampus-kampus. Kita ikut sertaan beberapa universitas seperti UMN, UMM Malang, lalu BINUS, lalu Bandung, dan masih banyak lagi universitas-universitas lain. Ketika kita hadir tahun ini dengan tema Redeeming Asia, festival ini mampu memberikan wacana baru atas peta sinema Asia, itu peta sinema baru Asia pada saat ini. Ya, JAV tahun ke-7 ini menyenangkan sekali ya. Artinya nggak kita sangka gitu antusias masyarakat Jogja terhadap festival ini ternyata udah sangat tinggi. Terus kemudian setiap pemutaran selalu ramai gitu, dan padahal tahun ini bisa dibilang acaranya sederhana gitu, tapi justru antusiasnya yang luar biasa. Nah, karena itu tahun depan untuk tahun yang ke-8 ya saya pikir memang harus dibuat lebih kontennya lebih kuat lagi dengan program-program yang lebih banyak lagi, film-film yang diputar lebih menarik lagi gitu, yang agak karena memang ya, yang JAV sekarang ini ketika menginjak usia yang ke-8 udah nggak bisa main-main lagi gitu, harus disikapi secara serius. Jadi nantinya akan benar-benar tahun depan akan benar-benar akan ada pestanya film Asia di Jogja. Thank you very much for inviting me to JAV 2012. I believe that JAV is a very important festival here in this part of Asia, primarily because JAV has been consistently been very brave in showing films from around Asia that usually do not have a venue to show, and I think the programming of JAV has been very consistent in its advocacy of making sure that all voices and all images of Asia is shown to a lot of people. It's also good to note that JAV also has a potential in bridging different parts of Southeast Asia which have similar cultural tradition, and with JAV's maverick programming, I think that the future of filmmaking in Asia and the future of Asian cinema is very well taken care of with people like the people in JAV who are very concerned and very dedicated in the promotion of Asian cinema. I think the program is quite interesting because we could learn about how the Korean condition today, especially the South Koreans, and also the last film on the compilation, we could see how the director trying to make a simple criticizing the relation between North and South Korean into a very simple daily life on a spy life. But I think the most interesting film on this compilation is the Container, the one that with the Indian or Bangladesh immigrant illegal. I think that's a good film, and I really enjoy the compilation, and thanks for selecting for the festival. Yeah. Ya, aku datang ke JAV itu punya pengalaman pertama JAV itu dari JAV yang ketiga, sekarang sudah yang ke-7. Dan menurut aku JAV itu adalah sebuah festival yang unik karena festivalnya tuh pertemanannya tuh sangat erat dan kekeluargaannya tuh sangat erat. Jadinya istilahnya seperti mungkin karakternya seperti Jogja gitu ya, nyaman gitu istilahnya ya. Aku nyaman dan penuh dengan rasa kekeluargaan. Tapi film-filmnya itu begitu beragam dan selalu menarik menurut aku.
Tapi juga kalau soal penjurian ini juga menariknya kita bertiga itu apa ya istilahnya ya, tidak banyak berdebat ya dalam 3 film mana yang kita anggap terbaik istilahnya. Meskipun sempat ada perdebatan mana yang paling baik karena pastinya ada subjektivitas masing-masing juri tentang selera ya, bukan subjektivitas masalah saya, perspektif dan selera gitu, perspektif dan selera masing-masing. Dan akhirnya kita mengambil keputusan untuk melihat award ini dari sisi yang sekian gitu, dan akhirnya mengambil keputusan. For me, it's my first time in Jogja, first time on the NetPack Award. And actually I'm the chairman this year, but it was a very interesting process actually going through the award. For the NetPack Award, there's only one award, but I think something that we really define is what does the NetPack Award stand for, and I think what we talked about is that the NetPack Award is very important for the discovery of new talent for Asian film as well, and in the list of film that's to consider. The thing was also difficult because of, like what Paul mentioned before, is that I think there's many different voices in Asian film today, and many techniques, approaches to making films within their own country, and also for filmmakers, their way of telling the stories of the culture of the country. Sometimes within each film itself, there's so many different techniques and way to tell the story. I like the program. It's a bit long, and some of the choices are actually badly directed. But actually, the themes that are presented is quite nice, and it does bring a new perspective on South Korea. And I think it's a good program, and it's quite enlightening. Pertama-tama terima kasih untuk teman-teman semua. 5 hari ini kita bikin pesta film, dan teman-teman media terima kasih atas liputannya, dukungannya, teman-teman penonton apresiator, dan teman-teman volunteers yang dari tadi joget-joget di belakang. Aku pengen sebenarnya tadi ada musik itu karena dari tadi di belakang pada joget-joget. Salah satu dari ciri JAV adalah selalu menemukan peta baru. Salah satu peta baru itu adalah sebuah film yang mencerminkan bagaimana sebuah kemasan itu bisa tumbuh di dalam lokalisme yang sangat kuat. So the special mention is given to a film for its powerful and compelling translation of a parallel history that examines the power of cinema in questioning the oppressive regimes across the globe. So the special mention award goes to Blades and Flames of Iran, directed by Mohammad Reza Kasab. Director. Terima kasih. Golden Anoman Award dan Silver Anoman Award, tapi karena keadilan kami mengharuskan untuk kasih Special Mention Award karena ada satu film yang menurut kami terlalu kuat untuk di-ignore. Jadi saya mulai dari Special Mention Award-nya aja. This film is one of the strongest in representing Asia in cinema. Combination of dialogue exploration, right casting, and powerful acting together take us witnessing our own aunties doing their everyday activities. Various Asian daily elements keep reminding us to always make films about things we already familiar with. Without saying that other films are less than this one, we believe that The Three Sisters is the one that received Blanche Award. So wait, it's for your neighbor. Thank you.
kami dari juri komunitas setelah melihat 7 film yang dikompetisikan, 7 film panjang yang dikompetisikan, akhirnya dengan perdebatan yang cukup panjang dan kami semua memutuskan untuk memilih film-film yang nilai kelokalitasannya sangat kuat, tinggi, dan mampu untuk menjadikan kita semua sebagai teman-teman komunitas untuk belajar lebih jauh, belajar mendalami film kita sendiri, dan untuk menuju ke semangat wajah-wajah film Asia. Jadi sebenarnya agak kesulitan awalnya, tapi kami sempat membuat keputusan lalu kami tarik kembali. Jadi sebenarnya itu yang terjadi karena kami belum meyakini apakah ini sudah pilihan. Dan akhirnya kami memutuskan sebuah film yang mungkin memberikan, berharap sih bisa memberikan warna terutama buat komunitas di Indonesia. Selamat That is the NetPack Award, and if you see the name of the festival, Jogja NetPack Asian Film Festival, this award is very important to this film festival. Di bawah kabut. To the colonial past of Margaret Danau and director's personal history through an allegorically tale of physical and psychological imprisonment. And the award goes to Cartas de la Soledad from the Philippines by Tate. Okay, now for the Silver Hanuman Award. The film that we decided to award the Silver Hanuman Award to is a highly personal film. It is emotionally provocative and a very masterful and a unique way of storytelling that leaves a very powerful emotional impact to its audiences that is almost impossible to forget. And that film is Postcards from the Zoo. Lihat sini semua, 1, 2, 3. Thank you. Now for the Golden Hanuman. The film that won the Golden Hanuman Awards demonstrates a technical mastery of movie making. It is able to take a fairly standard story template and infuse it with artistic and cultural elements that is exclusive to Southeast Asia, creating an almost entirely new entity. It is a rare animal because it is a highly commercially accessible art film, and that is why we believe that Bunuhan by Densai should win the Golden Hanuman Award. Ya, karena ini awardnya Jav, maka saya minta perwakilannya Jav sebagai representasinya Jav, Mas Iva Isfansyah, coba. 3. Terima kasih. Hanuman.